Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagaimana pekan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa pekan ini yang kita bahas adalah bab tentang niat, bab tentang ikhlas. Ya, satu yang kita mau dibahas ini adalah surat Al-Bayyinah ayat 5 dan yang kedua surat Al-Hajj ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali melainkan supaya mereka menyembah kepada Allah dengan tulus ikhlas, ya, menghadirkan niat. Hunafa, berdiri lurus, wa yuqimus sholata, dan menegakkan sholat, wa yutuz zakata, keluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu adalah agama yang benar. Yang harus kita pahami di dalam ayat ini, yang harus digarisbawahi itu adalah kata mukhlishina lahuddin, yaitu orang yang ikhlas di dalam agama. Jadi orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan orang yang lurus. Karena memang tidak semua aktivitas dunia kita itu, tidak semua orang itu menghadirkan niat yang tulus ikhlas kepada Allah. Makanya ayat ini disebut-sebut bahwa ikhlas itu adalah pangkalnya, ya, ikhlas itu adalah dasarnya kita itu mau melakukan sesuatu. Jadi kalau di dalam ilmu ushul fikih itu yang disebut dengan niat itu adalah al-qasdu syai' mu'taradan bi fi'lihi, yaitu maksud sesuatu dan diikuti dengan amal perbuatan. Jadi orang kalau sudah ikhlas beribadah kepada Allah, ya ikhlasnya dia itu mau kerja apapun, lalu kemudian dia ikhlas, ikutilah dengan keikhlasan itu dalam bentuk perbuatan. Ya, masih dalam surah Al-Bayyinah itu disebut kalau sudah mukhlishina lahuddin wa yuqimus shalah, dia mendirikan sholat itu juga tanpa dengan niat juga bermasalah. Ya, makanya kalau rukun dalam sholat yang pertama itu niat. Kenapa? Karena bagusnya sholat seseorang itu tergantung dengan niat. Bagusnya zakatnya seseorang itu tergantung dengan niat. Nah, jadi memang niat itu menjadi problem kalau dalam masalah ibadah. Tapi perlu harus diketahui, niat itu bukan dalam bentuk ucapan. Niat itu di dalam hati. Makanya kata Imam An-Nawawi mengatakan an-niyatu mahalluha bil qalbi. Ya, niat itu ada di dalam hati. Dalam Kifatul Akhyar, nah, itu juga dijelaskan an-niyatu mahalluha bil qalbi wa laysa bil lisan. Niat itu adanya di dalam hati, bukan dalam ucapan. Nah, ucapan itu disebut dengan talafun niyah. Ya, talafun niyah itu artinya ucapan niatnya. Ya, saya kasih contoh. Misalnya orang mau puasa, besok kan insya Allah kita akan panjang umur, berapa pekan lagi sudah selesai Sya'ban, kita akan masuk dalam bulan suci Ramadan. Misalnya orang bilang nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu bukan niat, tapi itu disebut talafun niyah. Ya,
Contoh lain, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin. Nah, itu juga disebut dengan talafuz niat, bukan niat. Jadi niat itu kuncinya itu di dalam hati. Ya. Jadi apapun aktivitas kita, ya, maka hadirkan niat untuk beribadah kepada Allah. Dan kita semuanya sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia agar beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku yang kaitannya yang mukhlisi, yang betul-betul ikhlas. Jadi orang kalau sudah ikhlas, insya Allah pekerjaan-pekerjaan ibadah dia maupun pekerjaan dunia dia itu akan menjadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut ini yang kita lihat bahwa ada di dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah tidak akan, ya, sama sekali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah binatang korban itu, tetapi akan sampailah kepada Allah ketakwaan dan ketakwaan kau sekalian. Jadi yang dimaksud ayat ini gini. Ayat ini punya asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzulnya, dulu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah itu mereka kalau punya hajat itu mereka potong kambing atau potong dombanya itu di sekitar Ka'bah. Lalu kemudian mereka percik darah kambing itu di sekitar Ka'bah dengan tujuan supaya berkah. Begitu. Makanya turun ayat ini. Jadi ayat ini menjelaskan la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sebenarnya bukan darah-darah yang kalian persembahkan, daging yang kalian persembahkan bukan, tapi yang paling Allah tekankan itu yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah mau terima itu adalah takwanya di antara kalian. Jadi dulu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah seperti itu. Jadi supaya sukses, mereka potong kambing di sekitar Ka'bah, terus darahnya dibalur batu, nah, kemudian dipercik-percik, begitu. Atau dagingnya itu nanti ditanam, begitu tuh. Dan itu memang tradisi Arab jahiliyah itu tidak dibenarkan. Ya. Nah, ini yang harus kita benahi, bahwa gimana manajemen kita itu kepada Allah itu supaya lebih bagus. Niat yang pertama itu yang harus dibaguskan. Nah, baik, nanti kita lihat ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan masalah niat. Ya, jadi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sakhar, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh-tubuhmu, tidak pula kepada bentuk rupamu, tetapi dilihat sama Allah itu adalah hati-hatimu sekalian. Jadi kalau hadis ini ya yang kita pahami, jadi sebenarnya Allah itu tidak melihat hartanya seseorang, Allah itu tidak melihat dari turunan mana seseorang, Allah itu tidak melihat jabatan seseorang. Jadi Allah juga tidak melihat sesuatu yang ada pada kalian, tapi yang paling fokus Allah lihat itu adalah hatimu itu takwa kepada Allah atau tidak. Itu karena kenapa? Karena hati ini, mohon maaf, hati ini ya kalau boleh saya bilang itu yang lebih kekal. Yang diminta pertanggungjawaban itu besok ya memang kita punya hati. Gitu. Artinya kalau jabatan ini kan pasti relatif. Jabatan ya nanti akhir jabatan juga ya pasti habis. Harta juga ya pasti habis. Tapi takwa di hati kita tidak akan habis, dan itulah yang memang harus kita benahi. Coba kita bisa bayangkan ya, kalau kita ini punya aktivitas dunia kita, ya,
baru kita hadirkan niat kita untuk takwa kepada Allah, ya pasti kita punya kualitas pekerjaan itu pasti akan bisa menjadi lebih baik. Ya, jadi memang hadis ini sekali lagi saya bacakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman As-Sakhar. Jadi boleh saya cerita sedikit tentang Abdurrahman As-Sakhar. Jadi satu ketika Abdurrahman As-Sakhar ini ya diceritakan itu termasuk sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Ini nanti ada kaitannya dengan dia. Jadi dia ini salah seorang sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi yang kemudian dekat dengan Rasulullah SAW. Dan orang ini paling miskin, tidak punya apa-apa. Tapi tiap hari tinggalnya di masjid, dia sering ketemu dengan Rasulullah, dia sering menghafal hadis dari Rasulullah SAW. Jadi sampai-sampai pentingnya dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas, cari ilmu dengan ikhlas, sampai memang lapar begitu ya, sampai datangnya situasi yang sangat parah, sampai dia itu lapar sampai pingsan laparnya. Saking miskinnya ini orang. Tapi begitulah waktu sering berubah terus. Suatu ketika zaman Umar bin Khattab itu tawarkan kepada Abu Hurairah, ya Abahir, mau tidak engkau aku jadikan sebagai salah satu gubernur. Abdurrahman As-Sakhar atau Abu Hurairah ini bingung-bingung dia. Loh, apa yang dibilang sama Abu Hurairah? Loh, saya ini tidak punya apa-apa. Ya, saya ini makan saja dikasih orang. Baju saya cuma ada 2 potong. Bagaimana saya bisa menjadi seorang gubernur? Apa kata Umar bin Khattab? Itu bukan urusan. Nanti saya yang ngurus, kamu punya semua. Lihat, bayangkan orang yang miskin ikhlasnya kepada Allah. Kalau betul-betul Allah jadikan dia jadi mulia. Itu Abu Hurairah bisa. Jadi tidak susah sebenarnya. Jadi sekali lagi kisah Abu Hurairah ini membuat kita juga bisa jadi teladan untuk kita semua, bahwa pekerjaan yang ikhlas itu bisa mendongkrak orang punya suksesnya hidup dunia dan akhirat. Hadis yang kedua dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yuqati syuja'a. Jadi ada salah seorang yang dia tanya kepada Rasul, yuqatil syuja'a, ada orang yang dia berperang, ini dulu zaman perang. Ada orang yang berperang itu karena niatnya berani. Dan itu tidak sedikit, ya kan? Jadi kalau situasi perang itu pasti itu orangnya pasti dia kasih tampak ya, dia punya keberanian. Yang kedua, wa yuqatil hamiyah. Ada orang yang dia pergi perang itu dengan tujuan itu adalah kebencian. Ya, bisa saja kan orang kalau pergi berperang lalu dia bilang, ini saya harus bunuh yang bersangkutan karena dia juga pernah membunuh saya punya keluarga. Nah, begitu tuh. Terus yang kedua, wa yuqatil riya. Ada orang yang berperang itu punya motivasi itu adalah riya, sombong, takabur, begitu kira-kira. Lalu sahabat yang tadi mengatakan, aidzalika fi sabilillah. Mana di antara 3 tadi yang disebut dengan fi sabilillah. Nah, gitu tuh. Jadi orang yang perjuangannya fi sabilillah itu yang kayak gimana? Jadi faqala Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi barang siapa yang berperang itu karena Allah Ta'ala menegakkan kalimat Allah disebut dengan fi sabilillah. Jadi tadi 3 orang yang tadi itu tidak dibenarkan. Dia berperang karena keberanian, bukan juga fi sabilillah. Dia perang juga karena ingin rasa kebenciannya, bukanlah fi sabilillah. Dia orang yang berperang karena tujuannya riya, bukanlah fi sabilillah.
Tapi yang fisabilillah itu adalah orang yang berjuang menegakkan kalimat Allah, itulah yang disebut dengan fisabilillah. Ini yang dimaksud apa? Yang dimaksud itu adalah niatnya. Niat orang berperang itu apa? Itu sama kalau kayak kita. Misalnya kita mau pekerjaan, apapun pekerjaan kita itu, apa yang mau kita hadirkan sebenarnya? Kita menghidupkan keluarga kita itu karena punya tujuannya itu karena tradisi biasa, begitu? Atau kita datang di satu tempat itu karena memang kalau tidak ada kita misalnya pekerjaan itu tidak jalan, itu berarti riya. Jadi sebenarnya apapun pekerjaan itu maka pastikan dia itu bagian daripada kita berjuang di jalan Allah. Menghidupkan keluarga disebut juga dengan fisabilillah. Ada salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhumul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, ya, dia kerja keluar dari rumahnya niatnya untuk kepada Allah, ya, wa may yakhruju min baiti muhajiran ila Allah wa rasul, yang tujuan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhumul maut, kemudian di tengah perjalanan sampai kematian itu datang menjemputnya, faqad waqa ajruhu 'ala Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang paling besar di sisi Allah. Baik sahabat-sahabatku, teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau ya, umur kita yang sisa-sisa seperti ini itu tidak kita manfaatkan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Ya, pekerjaan kita sebagai orang pegawai negeri, pekerjaan kita sebagai seorang nelayan, petani, pedagang dan sebagainya, kalau kita tidak menghadirkan Allah dan Rasulnya, rasa-rasanya kita punya pekerjaan itu akan menjadi sia-sia. Baik, statement terakhir barangkali dari saya bahwa niat itu adalah kunci awalnya untuk menentukan kualitas ibadah seseorang. Yang kedua, menghadirkan niat supaya pekerjaan ibadah kita itu bisa menjadi lebih baik. Saya kira itu yang menjadi pokok bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan insyaallah ke depan, insyaallah minggu depan kita semuanya sehat-sehat, saya juga diberikan kesehatan. Kita ketemu lagi dalam bab istiqomah, ya, teguh pendirian dan konsisten. Kita masih dalam kitab yang sama, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Barakallahu fikum, semoga berkah untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like video ini, komen jika ingin sharing, dan share video ini agar lebih bermanfaat.